dan tidak main-main. Sekarang orang tuanya ada di sini. Pak Pedro, tolong berdiri Pak. Pak Pedro ini agamanya sampai sekarang masih Katolik dan belum niat masuk Islam, tetapi anak-anaknya dia suruh masuk Islam. Mana anaknya Pak Pedro? Ya, mana lagi? Nih, mana lagi? Nih, 3 orang anaknya disuruh langsung masuk Islam. Kalian ini daripada melawan sama orang tua, kerjanya tidak jelas, pergaulan bebas, minum-minum, kamu lebih baik ikut ke Jakarta, masuk agama Islam, supaya kamu punya akhlak seperti mereka ini. Masya Allah. Kata orang tuanya. Dan itulah saya dengan istri saya masih agama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa inilah yang benar, sehingga saya serahkan. Saya bapak mama yang lahirkan, tetapi bapak mama yang bina adalah Ustaz Arifin Nababan. Itu saya serahkan. Masya Allah. Ya. Jadi bapak mamanya yang melahirkan, tetapi untuk pembinaannya diserahkan kepada Ustadz Arifin, Syamsul Arifin Nababan. Insya Allah. Itu dalam hati saya, sudah suruh saya demikian, itu sudah keputusan saya sendiri. Ini punyanya juga waktu itu ini namanya Mustaqim ya. Nama dulunya apa? Alberto Jimenez. Alberto Jimenez ya. Tetapi setiap hari saudara-saudara, kerjanya beliau ini mengajak-ngajak anak tetangganya masuk Islam, mengajak orang-orang kepada Islam, sementara dia belum Muslim. Sampai jumlahnya tidak main-main. Berapa banyak Pak Alfredo yang sudah diajak Islam? 46 orang. Subhanallah. Nah, 46 sahabat. Jadi 46 masuk Islam dibantu oleh Pak Alfredo ini, sementara Pak Alfredo sendiri masih Katolik. Masya Allah. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Next 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, akhir-akhir ini ada fenomena menarik ya. Fenomena menarik yaitu banyak orang tua yang mengantar anaknya atau mensupport anaknya, putra-putrinya itu jadi mu'alaf alias masuk Islam. Mereka meninggalkan keyakinan lamanya. Padahal orang tua mereka tetap beragama non-Islam. Ya, tetap non-Muslim. Mereka kekeh dengan keyakinannya, tapi justru membantu putra-putrinya jadi mu'alaf. Ini tentu sangat menarik ya. Walaupun memang tak bisa dipungkiri juga ya. Banyak juga yang ketika menjadi mu'alaf, ketika ada anggota keluarga yang jadi mu'alaf, justru si mu'alaf ada yang mengalami berbagai masalah yang luar biasa, yang serius ya. Mulai dari tekanan, intimidasi, ada juga diusir dari rumah, bahkan ada juga yang dicoret dari silsilah keluarga. Sebagian lagi mengalami kekerasan fisik. Itu sudah sering terjadi dan menghadapi berbagai masalah yang kemudian diadvokasi oleh tim dari mu'alaf. Nah, tapi di bagian lain, sebagian yang terjadi justru sebaliknya. Ini fenomena yang orang tua yang kekeh mendorong anaknya masuk Islam. Karena bagi orang tua, mereka menilai bahwa di Islamlah putra-putrinya akan menjalani hidup yang jauh lebih baik. Berakhlak mulia, sopan, ya, santun dan berbakti pada orang tua. Jadi dalam penilaian mereka, perilakunya lebih mulia kalau mereka masuk di Islam. Nah, kalau di video sebelumnya di channel ini,
kami review ada gadis lulusan S1 diantar ibunya untuk bersyahadat, padahal ibunya seorang Kristen. Kemudian kemarin juga kita simak di kanal Mualaf Center Yogyakarta, ada yang disiarkan bahwa ada gadis yang diantar ibunya yang juga masih Katolik ke Mualaf Center untuk berikrar pindah keyakinan dari Katolik ke Islam. Jadi ibunya mengantar putrinya itu jadi mualaf, padahal ibunya sendiri masih Katolik. Nah, kali ini sahabat, saya akan tampilkan dan review fenomena jauh lebih spektakuler. Ada ayah yang masih beragama Katolik di Nusa Tenggara Timur menyerahkan 3 putrinya untuk masuk Islam dan belajar di pesantren An-Naba, ya, yang di Bintaro, yang dipimpin oleh Ustadz mantan penginjil, ya, yaitu Ustadz luar biasa, Masya Allah, Ustadz Samsul Arifin Nababan, ya. Semoga Allah senantiasa memberkati beliau. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada seorang ayah yang juga beliau seorang ketua RT di kampungnya di Nusa Tenggara Timur sana, namanya Pak Alfredo. Beliau itu sampai menyerahkan 4 putra-putrinya ke Ustadz Samsul Arifin Nababan agar diislamkan dan dibina untuk hidup dengan cara Islami. Nah, dan luar biasanya tidak sampai di situ, sahabat. Ya, ternyata Pak Alfredo bahkan telah berdakwah tentang kebaikan Islam dan nggak tanggung-tanggung. Beliau sampai membantu 46 warganya jadi mualaf. 46 warganya jadi mualaf karena beliau seorang ketua RT. Padahal saat itu beliau masih beragama Katolik. Masya Allah. Ya. Nah, ini tentu sangat menarik untuk disimak. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah Pak Alfredo masih Katolik atau kemudian masuk Islam? Simak sampai selesai ya sahabat. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini, Fakta Islam TV. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian juga like dan share ya sahabat, bagikan ke teman-teman. Semoga jadi amal kebaikan, menebar barokah, menginspirasi banyak orang di sekitar kita, insya Allah. Nah, mari kita simak sahabat. Bismillah. Dan ini dia Ustadz Samsul Arifin Nababan. Hormatnya kepada orang tua luar biasa. Alhasil, orang-orang tua di sana ketika melihat anak-anak ini pulang yang sudah masuk Islam, subhanallah, maklum karena di sana Bapak Ibu, anak-anaknya kan banyak nakal-nakal, nggak sopan sama orang tuanya. Akhirnya orang tua di sana memanggil anaknya. Kamu harus seperti orang-orang ini. Masya Allah. Kata orang tuanya, udah, kalian ini daripada melawan sama orang tua, kerjanya tidak jelas, pergaulan bebas, minum-minum, kamu lebih baik ikut ke Jakarta, masuk agama Islam, supaya kamu punya akhlak seperti mereka ini. Masya Allah. Kata orang tuanya. Dan tidak main-main. Sekarang orang tuanya ada di sini. Pak Pedro, tolong berdiri Pak. Pak Pedro ini agamanya sampai sekarang masih Katolik. Dan belum niat masuk Islam. Tetapi anak-anaknya dia suruh masuk Islam. Takbir. Ya, ini luar biasa ya sahabat. Ya, bapaknya ini masih Katolik, tetapi beliau menyuruh putra-putrinya untuk masuk Islam. Luar biasa, Masya Allah. Aneh kan? Ada orang tua agamanya tidak Islam, gara-gara dia melihat akhlaknya teman-teman orang ini yang pulang kampung begitu mulia, begitu baik, akhirnya beliau tersentuh, anak-anaknya disuruh masuk agama Islam. Masya Allah. Ini luar biasa. Mana anaknya? Pak Pedro. Ya, mana lagi? Nih, mana lagi? Nih, 3 orang anaknya disuruh langsung masuk Islam. Subhanallah. Jadi 3 orang anaknya disuruh masuk Islam sementara bapaknya masih Katolik. Masya Allah. Bahkan yang luar biasa lagi, Pak Alfredo. Ini dulu dia serahkan 4 orang anaknya kepada saya.
Beliau masih Katolik. 4 orang diserahkan ke saya, kemudian saya syahadatkan, saya bawa ke pesantren di Bintaro ini. Begitu Pak Alfredo ini melihat anaknya yang muslim, coba anaknya mana? Anaknya Alfredo. Berdiri. Ini Mustaqim. Ini anaknya yang anak keberapa? Anak kedua. Yang lain mana lagi? Anaknya Pak Alfredo. Ini. Yang dua lagi sedang pulang kampung, belum balik sini, kapal laut. Ini. Begitu dia lihat perubahan akhlak anaknya bagus, maka dia masih dalam posisi belum muslim, dia dakwah. Bayangkan, agamanya tidak Islam tapi berdakwah, ngajak orang kepada Islam. Masya Allah, Allah Akbar. Suatu hari itu dalam perbincangan santai, tiba-tiba beliau berencana ya menyerahkan seluruh putra-putrinya kepada saya untuk dididik secara Islam. Saya terkejut, saudara. Ya, beliau ini punya 4 orang anak. 1 laki-laki yang sebelah kirinya, kemudian 2 orang wanita, 3 orang wanita, dan yang 1 lagi sedang ada di Bandung. Nah, ini menarik. Nah, dari hasil perbincangan kami tentang Islam itu apa dengan Pak Alfredo ini, disitulah beliau tertarik dan meminta anak-anaknya supaya masuk Islam. Sementara beliau waktu itu belum muslim. Ya, belum muslim. Ini kan aneh. Ada seorang bapak, seorang orang tua ya meminta atau menyuruh anak-anaknya masuk Islam, sementara yang bersangkutan tidak muslim. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, sahabat. Ada orang tua, dia mau minta anaknya untuk masuk Islam, bahkan dia telah kampanye untuk warganya agar masuk Islam, sementara bapaknya ini sendiri sebenarnya masih Katolik. Masya Allah. Nah, ini boleh diceritakan ini Pak Alfredo kepada pemirsa kita, bagaimana saya ketemu Ustadz Ababan, duduk bersama berbincang-bincang, lalu berbincang-bincang terus hati saya itu sangat menyentuh, sehingga waktu itu saya ambil keputusan bahwa anak-anak saya ajak bahwa ini saya serahkan kepada Ustadz Nawawan bahwa anak-anak itu dibina supaya menjaga anak-anak yang soleh, soleha, dan anak-anak yang baik tingkat lakunya terhadap orang tua, terhadap siapapun, supaya dia baik. Sehingga waktu saya ambil keputusan, saya serahkan anak-anak saya kepada Ustadz Nawawan. Kebetulan saya dengan istri saya masih agama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa inilah yang benar, sehingga saya serahkan. Saya bapak mama yang lahirkan, tetapi bapak mama yang bina adalah Ustadz Arifin Nababan. Waktu itu saya serahkan. Masya Allah. Ya. Jadi bapak mamanya yang melahirkan, tetapi untuk pembinaannya diserahkan kepada Ustadz Arifin, Syamsul Arifin Nababan. Insya Allah. Itu dalam hati saya, sudah suruh saya demikian, itu sudah keputusan saya sendiri. ini pemirsa juga waktu itu ini namanya Mustaqim ya. Nama dulunya apa? Alberto Jimenez. Alberto Jimenez ya. Ya. Sekarang sudah Mustaqim. Ya. Ini namanya dulu siapa? Dominia Jimenez Alves. Ya, sekarang namanya Nurul ya. Kalau kakaknya? Iya, Sematkan Jimenez. Nah, sekarang jadi Asma. Asma. Ya. Jadi waktu yang satu lagi di Bandung ya. Oke. Waktu ayah kalian ini ya, Bapak meminta kalian waktu itu supaya ikut masuk Islam, apa yang kamu rasakan saat itu? Apa sikap kalian? Pada waktu itu Bapak memintakan untuk masuk agama Islam, tapi nggak tahu pemikiran Bapak itu Apa gitu? apa, karena memang waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur saya termasuk anak yang nakal, tidak berbakti. berbakti kepada orang tua, sering melawan orang tua. Dan waktu Bapak meminta itu agak melawan, tapi setelah Bapak menyuruh itu, mungkin saya berpikir juga mungkin ini yang lebih baik buat saya. Setelah saya memasuki agama Islam, memang betul apa yang diceritakan Bapak, Islam itu baik, apalagi setelah bertemu Ustaz Nabawan. Masya Allah. Ustaz Nabawan juga menjelaskan apa itu Islam, dan setelah itu saya perbanding kepada agama yang saya anut,
beda sekali, Masya Allah. Setelah Terutama dari sisi apa itu? terutama dalam sisi Keyakinannya, keyakinan, akidahnya. akidah, dan tutur kata, akhlak pun sangat berbeda. Subhanallah. Dan sekarang beberapa bulan yang lalu Mustaqim sudah umroh ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makin Masya mantap Allah. makin mantap imannya imannya Ustaz. setelah umroh itu ya. Ya Ustaz. Subhanallah. Ya, kalau Nurul ayah sendiri malah tidak muslim, tapi gondol dulu ke Islam gitu. Gimana? Kesannya apa waktu itu? Kaget Ustaz. Karena nggak nyangka Ada orang ayah, tua? iya, Katolik tapi menyuruh kita anak-anak sama saudara-saudara saya masuk Islam. Masya Allah. Pertama, abang saya pertama Bang Mustaqim yang pertama masuk Islam. Habis itu ayah mengajak saya dan kakak saya masuk Islam, dan yang pertama masuk Islam juga Asfa. Habis itu saya pertama ayah saya menyuruh kita masuk agama Islam. Abang saya pulang pas pertama waktu dia masuk Islam pulang, itu saya dan kakak saya juga belum Islam. Tapi alhamdulillah Ustaz, benar kata bapak saya, dalam Islam itu sangat diutamakan akhlak seseorang untuk berubah, dan udah buktinya itu abang saya Mustaqim pas Langsung dia berubah? pulang, iya Ustaz, sangat Subhanallah. berubah, berbakti kepada orang tua. Dulu itu nakal banget Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi yang mendorong orang tua agar anaknya ini masuk Islam itu dari akhlak. Jadi mereka melihat bahwa yang pernah mualaf datang ke kampungnya, perilakunya sudah sangat-sangat baik, sehingga orang tua pengen semua anaknya berperilaku seperti yang telah mualaf, ya, sehingga mereka pengen anaknya juga jadi pada mualaf. Jadi ini yang luar biasa, sahabat. Kalau luar biasa pemirsa, ini belum sampai 2 tahun umurnya dalam Islam, tetapi sudah ada yang hafal hampir 2 juz seperti Mustaqim ini, sudah 2 Masya juz ya, Allah. hampir ya. Terbagus. Nah, coba ngaji dulu sedikit. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla. Dan yang paling hebat lagi, pemirsa, setelah Pak Alfredo ini menyerahkan anak-anaknya kepada Islam, dan memang dilihat nyata terjadi sebuah perubahan yang frontal sekali, perubahan yang positif, ya, perubahan akhlaknya yang tadinya seperti Mustaqim, tidak hormat sama orang tua, kemudian sekarang menjadi hormat, berbakti, sopan dan sebagainya itu. Dan dari situlah Pak Alfredo ini jatuh cinta kepada Islam. Cuma saat itu belum ada hidayah, belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara mungkin perlu tahu ya, apa yang dilakukan Pak Alfredo ini. Saat itu beliau belum muslim, tetapi setiap hari saudara-saudara, kerjanya beliau ini mengajak-ngajak anak tetangganya masuk Islam, mengajak Masya Allah. orang-orang kepada Islam, sementara dia belum muslim. Masya Sampai Allah. jumlahnya tidak main-main. Berapa banyak Pak Alfredo yang sudah diajak Islam? 46. 46 orang. Subhanallah. Nah, 46 sahabat. Jadi 46 masuk Islam dibantu oleh Pak Alfredo ini, sementara Pak Alfredo sendiri masih Katolik. Masya Allah. Sudah 46 orang diajak ke Islam bersama anak-anaknya juga. Sementara tidak luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa itu adalah kalau ada orang yang tidak muslim, agamanya tidak muslim, tetapi setiap hari kerjanya ngajak-ngajak orang kepada Islam, karena sudah merasakan bagaimana kebaikan Islam, perubahan akhlak anak mereka. Itulah Pak Alfredo ini yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya biasa, ini luar biasa Pak Alfredo. Tidak muslim, tapi mengajak orang kepada Islam. Angkanya sudah 46 orang. Akhirnya setahun yang lalu Allah berikan hidayah. Saya bilang begini, Pak Alfredo, Bapak serahkan anakmu kepada saya 4 orang, udah masuk Islam. Kemudian Bapak ngajak-ngajak lagi tetanggamu, wargamu masuk Islam. Giliran Bapak kapan? Masya Dia Allah. bilang, nanti Ustadz kalau sudah semua warga saya masuk Islam, baru saya masuk Islam. Saya bilang, nanti Bapak keburu mati. Begitu warganya semua Islam, Bapak mati, belum syahadat. Saya bilang, ketakutan dia mendengar itu. Masya Allah. Akhirnya setahun yang lalu beliau dikasih Allah hidayah, masuk Islam bersama istrinya langsung. Yang Islam kan siapa?
yang mengislamkan yang mulia Duta Besar Saudi Arabia, Masya Dr. Usama Allah, As-Suaidi. Allahu Akbar. Pak Alfredo ini, saudara, malu kita. Kita sangat malu. Belum Muslim, sudah 46 orang diislamkan. Sekarang sudah makin bertambah lagi. Belum lama ini, putra putri beliau pulang waktu pertengahan lebaran tahun ini, ketika mereka pulang ke kampung dengan pakaian jilbab yang sari begini, ya itu memang sangat menarik bagi masyarakat yang di tempat beliau ini yang rata-rata non-muslim. Alhamdulillah ketika mereka pulang kampung itu, masyarakat di sana positif tanggapannya. Akhirnya banyak orang-orang tua di sana yang pada menyuruh anaknya masuk Islam. Teman-teman mereka tidak main-main. Saudara-saudara, langsung 8 orang menyatakan ingin masuk Islam saat itu. Dan ini mereka sudah ada di studio ini yang sudah kita Islamkan, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, boleh. Ya, jadi sahabat, ketika anak-anak Pak Alfredo ini pulang kampung ke Nusa Tenggara Timur di sana, mereka melihat perubahan yang luar biasa, metamorfosis yang luar biasa. Sekarang perubahan akhlak, perubahan sikapnya luar biasa, penampilannya luar biasa. Sudah dengan cara Islami. Ternyata itu menginspirasi orang-orang di sana, makin banyak lagi yang pengen masuk Islam. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syamsul Arifin Nababan, 8 orang di antara mereka, teman-teman yang anaknya Pak Alfredo ini juga masuk Islam dan juga ditampilkan di sini. Ini kalian kemari dulu, diri sini berdiri. Kemari dulu, kemari. Nah ini ada 8 orang, tapi yang 2 sedang keluar, ya. Nah ini saudara-saudara lihat bagaimana sekarang juga perubahan akhlak mereka ini luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi hebat sekali. Perdagangan dilakukan Pak Alfredo ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, bahkan menghindarkan dirinya daripada neraka. Apa itu? Perdagangan dakwah, mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Jadi marilah kita malu kepada beliau ini, ya. Sekarang di kampung itu sudah berapa banyak Pak Alfredo yang muslim? Sudah 50 lebih, ya, tersebut. Jadi Pak Alfredo ini menginspirasi banyak orang tua yang ingin putra-putrinya juga jadi mualaf dan berakhlak baik seperti putra-putrinya Pak Alfredo. Beliau telah mengantarkan putra-putrinya jadi mualaf walaupun pada saat itu beliau masih Katolik. Kemudian menginspirasi para orang tua walaupun mereka masih Katolik agar anak-anaknya, agar putra-putrinya juga jadi mualaf, dibina secara Islam dan kehidupannya jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Alfredo dan warga mualaf di Nusa Tenggara Timur makin istiqomah dan makin mengembangkan dakwah di sana, makin menunjukkan akhlak Islam, makin cemerlang di bumi Nusa Tenggara Timur. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Ustadz Syamsul Arifin Nababan, Masya Allah, beliau ini Ustadz yang luar biasa, bersama Pondok Pesantren An-Naba Center yang dibina oleh beliau, yang menjadi pusat pembinaan mu'alaf yang luar biasa, yang sudah mendunia, ya. Beliau sudah memperkenalkan ini ke berbagai negara, terutama di negara Islam, ya, di Libya, di Arab, dan mendapat support dari duta-duta besar dari negara-negara Islam. Luar biasa Pak Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Semoga beliau dan keluarganya sehat walafiat dan panjang umur sehingga makin banyak perannya untuk membina para mu'alaf terutama dan menginspirasi kita umat Islam untuk mengikuti jejak perjuangan beliau yang luar biasa. Semoga video ini menginspirasi kita semua, dan jangan lupa sahabat di-share ke berbagai media sosial sehingga makin banyak yang tercerahkan lewat video ini. Itu saja sahabat yang bisa saya ulas, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, tanda loncengnya juga diklik ya sahabat, agar setiap kami posting video baru ada pemberitahuan, ada notif pada Anda.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Islam, that's the word.